أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita teruskan pelajaran kita membaca kitab Thalathatu Usulin wa Adillatuha. Penulis mengatakan, wa ba'dal ba'ats muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Wa dalilu qawluhu ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hati-hati nak, jatuh nanti kameranya. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan setelah mereka dibangkitkan, mereka akan dihisab oleh Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka atas setiap nikmat yang telah Ia berikan kepada mereka. Kemanakah mereka menggunakannya? Nikmat waktu, nikmat kesehatan, kekayaan, waktu luang, masa muda, dan seterusnya. Wa majziyuna bi a'malihim. Dan semua mereka akan dibalas oleh Allah Jalla wa Ala atas amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang telah mereka kerjakan. Dan dalil menunjukkan adanya hisab dan pembalasan di hari kiamat sangatlah banyak. Di antaranya adalah ayat ketiga dari surat An-Najm yang beliau sebutkan, yaitu firman Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan Allah Jalla wa Ala akan membalas orang-orang yang melakukan dosa dengan dosa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan al-husna. Al-husna datang dari asar dari beberapa sahabat Nabi pada ayat yang lainnya adalah syurga, seperti asar Abdullah bin Abbas yang mengatakan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, kata beliau adalah syurga. Demikian juga firman Allah Jalla wa Ala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam surat Yunus, bagi mereka yang berbuat kebaikan al-husna, syurga, wa ziyadah, tambahan, yaitu melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, sangat banyak buah dari keimanan kepada hisab dan pembalasan di hari kiamat kelak. Di antaranya, ini akan selalu memotivasi kita untuk beramal kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, akan menghardik kita untuk bermaksiat kepadanya. Dan yang ketiga, akan menghibur kita semua tatkala di dunia ini kita dizalimi oleh sebagian manusia dan kita tidak mampu membalas kezaliman mereka. Tatkala hak-hak kita dirampas dari kita dan kita tidak mampu melawannya, dan seterusnya. Maka dengan mengingat bahwa di akhirat nanti akan ada hisab, akan ada qisas, akan ada pembalasan, maka kita akan selalu bahagia. Hati kita tidak akan selalu berada di dalam keterpurukan karena kedendaman, kemarahan, dan seterusnya. Wa man kadzdzaba bil ba'ts kafar. Kemudian kata Syekh, barang siapa yang mendustakan adanya hari kebangkitan dan pembalasan, dia kafir, batal Islamnya, meskipun dia mengucapkan 2 syahadat dan salat 5 waktu, karena dia telah mendustakan salah satu dari rukun-rukun iman. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menerangkan kafirnya orang yang mendustakan hari kebangkitan adalah firman Allah di dalam surat At-Taghabun ayat ke-7. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ini sisi pendalilannya. Allah namakan mereka kafir karena menganggap hari kebangkitan itu tidak ada. Katakan kepada mereka, tentu ada, demi Rabbku. Semua kalian akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian semua kalian akan diberitahukan dengan apa, maksudnya balasan sesuai dengan apa yang telah kalian lakukan. Akan diberitahukan tempatnya di syurga ataukah di neraka. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Dan untuk membangkitkan kalian kemudian membalas kalian dengan syurga atau nerakanya, itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah Jalla wa Ala. Kemudian beliau mengatakan, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin.
Dan Allah mengutus seluruh para rasul, tugas mereka dua. Mubasyirin dan wa mundzirin. Membawa berita gembira bagi mereka yang beriman dan beramal, dan membawa peringatan dengan neraka dan azab di dunia bagi mereka yang enggan beriman dan beramal saleh. Ini disebut dengan al-bisyarah wa nidharah. Ini yang disebut dengan at-targhib wa tarhib. Dan ini yang disebut oleh para ulama sebagai pondasi dakwah, landasan dakwah. Dakwah itu harus dibangun di atas targhib wa tarhib. Al-bisyarah wa nidharah. Jangan hanya targhib tanpa tarhib, atau hanya tarhib tetapi tanpa targhib. Targhib memotivasi mereka untuk melakukan amalan-amalan yang Allah wajibkan, dan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan untuk mereka yang melakukannya. Dan tarhib adalah menakut-nakuti mereka dengan ancaman Allah bagi siapa saja yang enggan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka dakwah sunnah dibangun di atas at-targhib wa tarhib. Sebagaimana mereka berbicara tentang fadhailul a'mal, mereka juga membicarakan tentang ancaman-ancaman Allah kepada mereka yang meninggalkan amalan-amalan yang wajib mereka lakukan. Nah, tidak hanya mengajak manusia, menjelaskan kepada mereka keutamaan amalan tertentu, tetapi juga menjelaskan kepada mereka ancaman Allah kepada mereka yang enggan melakukannya. Dalil yang menerangkan bahwa mereka para nabi diutus untuk berdakwah dengan dua pondasi ini adalah ayat 165 dari surat An-Nisa. Allah berfirman, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Para rasul yang diutus membawa berita gembira bagi mereka yang beriman dan beramal, dan membawa peringatan kepada mereka yang enggan beriman dan beramal, sehingga manusia tidak lagi memiliki alasan nantinya di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Karena setiap mereka akan bersaksi di hadapan Allah atas kaum mereka. Apabila ada di antara mereka yang mengatakan, "Aku tidak tahu ya Allah," maka setiap rasul yang diutus kepada mereka akan mengatakan, "Ya Allah, aku telah menjelaskannya. Ya Allah, aku telah menyampaikannya." Tetapi mereka yang berpaling dari agamamu, mereka yang tidak memberikan waktunya untuk mempelajari agamamu, mereka yang lebih memilih dunia daripada agamamu, dan seterusnya. Dan ini telah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab ketika kita menjelaskan ayat Allah, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Dari surat Al-Muzammil. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang kelak akan menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, kemudian Fir'aun memaksiati rasul tersebut, maka kami pun menyiksanya, kami pun mengambilnya. Dan dari sini kita mengetahui, dan ini juga telah Anda sebutkan pada pertemuan yang lalu, kenapa Nabi kita SAW menangis ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membaca ayat dari surat An-Nisa, "Wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana dengan engkau wahai Muhammad, di mana pada hari kiamat nanti untuk setiap umat akan kami datangkan seorang saksi yang akan menjadi saksi terhadap mereka, dan kami akan datangkan engkau sebagai saksi terhadap umat ini. Nabi pun menangis dan meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk berhenti atau cukup membaca Al-Quranul Karim, karena mengingat beliau harus bersaksi di hadapan Allah untuk umatnya. Dengan persaksian tersebut sebagai mereka masuk ke dalam syurga, dan dengan persaksian beliau tersebut sebagai mereka justru dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian kata beliau, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, dan rasul yang terakhir sekaligus penutup para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang menunjukkan bahwa rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi adalah Nuh alaihi salam adalah surat An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih." Kami telah mewahyukan kepada engkau sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Sisi pendalilannya adalah seandainya ada rasul sebelum Nabi Nuh, maka Allah akan mengatakan sebagaimana kami telah mewahyukan kepada nabi tersebut.
Dalil kedua yang tidak disebutkan oleh penulis di sini adalah hadis tentang syafa'atul uzma pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tatkala manusia sudah tidak mampu bertahan lagi di padang mahsyar karena panasnya terik matahari, maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salam agar meminta kepada Allah menyegerakan hisab mereka. Nabi Adam mengatakan, laqad ghadaballahu alayya ghadaban lam yaghdab mithlah. Allah telah murka kepadaku dengan sebuah kemurkaan yang belum pernah seperti itu. Mintalah kepada Nuh. Maka mereka mendatangi Nuh dan mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi ini. Maka para ulama mengatakan, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in, bahwa di antara hal yang sangat fatal kekeliruannya di dalam buku-buku sirah, buku-buku sejarah adalah penyebutan Idris datang setelah Adam dan sebelum Nuh. Ini adalah kesalahan yang fatal dari beberapa kitab sirah. Ini menerangkan kepada kita, membaca kitab sirah dan kitab agama apapun juga butuh kepada seorang guru. Dan ini berada di dalam dan masyhur di dalam kitab-kitab sirah yang mengatakan Idris adalah Rasul sebelum Nuh. Dia telah bertentangan dengan zahir ayat 163 dari surat An-Nisa dan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, dan anehnya sebagian orang ketika dikatakan bahwa Nuh alaihi salam adalah Rasul yang pertama kali yang Allah utus ke permukaan bumi, kemudian disebutkan ayat di atas dan hadis di atas, ini dijadikan alasan untuk menyesatkan sebagian ustadz-ustadz kita yang berdakwah kepada sunnah, sehingga dikeluarkanlah fatwa tentang sesat beberapa ustadz secara resmi dan menyebabkan sebagian masyarakat mendemo dan hampir membakar pondok dan masjid mereka. Ini ketidakadilan dan ketidakinsafan di dalam menukilkan. Karena dengan alasan ini dikatakan berarti mereka tidak mengimani kenabian Nabi Adam, berarti mereka tidak mengimani kenabian Nabi Idris. Kan jauh sekali larinya. Dari sisi mana bisa diambil kesimpulan bahwa ketika seseorang mengatakan bahwa Nuh alaihi salam adalah Rasul yang pertama kali diutus ke permukaan bumi, kemudian dibawakan ayat 163 dari surat An-Nisa dan hadis Abu Hurairah tadi, dan di awal hadis telah disebutkan mereka mendatangi Nabi Adam, berarti ustaz tersebut ketika membaca hadis tersebut jelas meyakini Nabi Adam adalah Nabi. Dari sisi mana ketika menyebutkan hal ini diambil kesimpulan bahwa berarti mereka tidak mengimani kenabian Nabi Adam dan Nabi Idris? Ya, kemudian disebarluaskan ke masyarakat tanpa meminta mereka untuk menjelaskannya, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat berdemo dan hampir membakar masjid dan pondok. Nah, dan ditutupnya sebuah masjid sebulan kurang lebih, tidak boleh ada aktivitas salat 5 waktu bahkan di dalamnya. Dan ini terjadi di negeri Konoha kan? Ya, yang katanya sudah merdeka. Nah, ini sangat disayangkan. Ya. Yang pertama ayat yang berkata demikian. Kemudian akidah tersebut tidak menunjukkan berarti yang menyampaikan akidah tersebut tidak beriman akan kenabian Nabi Adam. Jelas-jelas ustadz tersebut berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas, di mana dalam hadis tersebut mereka mendatangi Nabi Adam mengatakan engkau bapak ya manusia. Kemudian Nabi Adam memerintahkan mereka untuk mendatangi Nabi Nuh. Kemudian mereka mengatakan wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini. Menunjukkan apa? Meyakini adanya Nabi Adam sebelum. Tetapi yang dimaksud dari ucapan para ulama bahwa Nuh adalah Rasul yang pertama kali diutus ke permukaan bumi adalah setelah Nabi Adam. Tanpa menyebutkan Nabi Adam, memang manusia sudah memaklumi, gak ada manusia sebelum Nabi Adam. Dan tidak ada yang meragukan akan kenabian dan kerasulan Nabi Adam. Yang kedua maksudnya adalah setelah terjadinya kesyirikan. Karena sebelum Nuh alaihi salam diutus, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan dalam Sahih Bukhari 10 abad lamanya. Berapa? 1000 tahun lamanya. Bumi bersih dari kesyirikan. Anak keturunan Adam semua yang mentauhidkan Allah.
Tidak ada penyimpangan yang terjadi selain maksiat, pembunuhan antara Habil dan Qabil. Kalau syirik tidak terjadi selama 1000 tahun. Kemudian terjadilah kesyirikan dengan dijadikan patung 5 orang saleh di masa itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam beribadah, setelah sebelumnya itu patung hanya untuk dikenang. Maka semenjak itu Allah mengutus Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, kembali kepada agama mereka yang karenanya Allah menciptakan mereka, yang telah dijalankan oleh Nabi Adam dan anak keturunannya. Inilah yang dimaksud dengan Nuh adalah Rasul yang pertama kali diutus di permukaan bumi ini. Dan dengan ayat ini dan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di atas menegaskan bahwa Idris datang setelah Nuh. Yang mengatakan Idris alaihi salam sebelum Nuh, dia telah bertentangan dengan zahir Al-Quran, ayat 163 dari surat An-Nisa dan hadis Abi Hurairah dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadatit taghut. Dan setiap umat yang Allah utus kepada mereka seorang rasul dari semenjak Nabi Nuh, tentunya setelah terjadinya kesyirikan, sampai Nabi Muhammad SAW, semua mereka memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka dari syirik, penyembahan kepada selain Allah. Dalilnya adalah ayat ke-36 dari surat An-Nahl. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Semua mereka berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Kemudian beliau mengatakan, waftaradallahu ala jami'il ibadat al-kufru bil taghut wal iman. Dan Allah Jalla wa ala telah mewajibkan atas seluruh hambanya untuk kufur kepada kesyirikan, kepada kekufuran, penyembahan kepada selain Allah, dan mewajibkan mereka untuk beriman hanya kepada Allah. Dan Al-Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan makna taghut secara umum. Taghut secara umum maknanya adalah ma tajawaza bihil abdu wahdahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Taghut itu adalah sesuatu seorang dikatakan taghut apabila dia telah melampaui, melewati batasannya yang telah ditentukan oleh Allah, baik terhadap yang diibadahi. Allah bataskan peribadatan hanya kepada Allah. Kalau dia menyembah selain Allah, berarti dia telah melewati batasannya dalam mengikuti. Yang boleh diikuti secara mutlak adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengikuti manusia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak tanpa melihat benar atau tidak, dia juga telah melakukan perbuatan taghut. Nah, melampaui batas yang telah Allah tentukan, au muta'. Demikian juga di dalam mentaati manusia, seperti ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya meskipun harus bermaksiat. Wa tawaghitu katsirah, dan taghut itu banyak kata beliau. Tokoh-tokoh mereka ada 5. Yang pertama iblis la'anahullah. Ya. Iblis la'anahullah. Yang kedua wa man 'ubida wa huwa radhin. Siapa saja yang dilakukan syirik kepadanya, diibadahi, dan ibadah telah kita ketahui enggak hanya sujud ruku, dan dia ridha. Kalau dia tidak ridha maka tidak dikatakan taghut. Maka Nabi Isa dan orang-orang saleh yang disembah selain Allah oleh sebagian manusia dan mereka tidak pernah ridha terhadap itu, tidak dikatakan itu taghut. Yang ketiga, waman da'an nas ila ibadati nafsihi. Orang-orang yang menyuruh manusia untuk mengibadahi dirinya, senang diperlakukan seperti diperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang memang senang, ya, senang, nyaman dia dengan jamaahnya yang ghulu kepadanya, sehingga kalau ada orang yang tidak ghulu kepadanya, justru dia tersinggung, enggak senang, ya, dan menampakkan ketidaksukaannya. Nah, dan para ulama kita benar-benar menjaga diri mereka dari hal ini. Sampai-sampai mereka terkadang tidak mau diperlakukan dengan sesuatu yang hukum asal itu boleh-boleh saja, terkala itu bisa merusak hati mereka. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diikuti oleh banyak murid-muridnya dari belakang, dan beliau pantas untuk diikuti seorang sahabat Nabi, maka beliau memarahi mereka dan mengatakan, pulang kalian semua. Kenapa kalian harus berjalan di belakangku? Ini kehinaan terhadap kalian yang mengikuti, dan ini fitnah buat aku yang kalian ikuti.
Lihat betapa ulama kita menjaga diri mereka. Nah, tapi sebagian orang senang dipapah ya. Misi kajian dia masih sehat, dipapah. Kayak orang nggak punya kaki. Ya, dipapah, dicium bolak-balik, lutut kakinya diperebutkan air minumnya dan sebagainya, sisa air minumnya. Senang dia melihat itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, orang gulu kepadanya senang. Yang berikutnya wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Orang yang mengaku tahu perkara gaib, ini taghut. Nah. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Dan yang barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dan berhukum dengan selain hukum Allah ini bisa membatalkan Islam dan bisa tidak membatalkan Islam. Dapat membatalkan Islam apabila dia meyakini selain hukum Allah tersebut lebih sempurna dan lebih baik daripada hukum Allah. Yang kedua, dia menganggap setara hukum tersebut dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, dia menghalalkan perbuatan tersebut. Adapun kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, yang dibuat oleh manusia, Belanda dan semisal dengannya, dan hatinya yakin seyakin-yakinnya bahwa hukum Allah itu yang terbaik, namun karena tekanan politik, ya, karena tekanan dari PBB dan sebagainya, maka ini dikatakan kefasikan, bukan sebuah kemurtadan. Maka ayat dalam hal ini datangnya dengan 3 konteks. Yang pertama, Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun. Mereka kufur. Di ayat berikutnya Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humuz zalimun. Di ayat yang berikutnya masih di surat yang sama Al-Maidah wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul fasiqun. Dan datang asar dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menerangkan firman Allah wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun, ay kufrin duna kufr. Kufur yang tidak kufur, maksudnya kufur kecil kecuali dia menghalalkannya, menganggapnya lebih baik dari hukum Allah atau setara dengan hukum Allah Jalla wa'ala. Adapun kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah karena tekanan politik, karena hawa nafsunya, demi jabatannya, demi dunianya, demi karirnya, namun hatinya selalu meyakini ini adalah perbuatan yang keliru dan bahwasanya hukum Allah itu jauh lebih baik, maka ini adalah kefasikan. Kemudian juga para ulama mengatakan terkecualikan juga dari ini adalah orang yang terpaksa berhukum dengan selain hukum Allah demi mengembalikan haknya. Maka ini tidak dikatakan berdosa. Sebagian ulama syekh ana lihat berdalil dengan firman Allah dari surat An-Nisa, wa yuriduna an yatahakamu ila taghut. Dan mereka berkeinginan berhukum dengan hukum taghut. Sisi pendalilannya adalah Allah sebutkan ada keinginan. Adapun orang yang tidak punya keinginan dari hatinya, namun dia mau tidak mau harus menggunakan hukum itu agar haknya dikembalikan, maka tidak dikategorikan orang yang berhukum dengan hukum Allah yang tercela. Seperti sebagian orang mau tidak mau terkadang harus memakai lawyer, harus memakai pasal ini dan pasal itu untuk mengembalikan ya petak tanah dia yang dirampas oleh orang lain, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian beliau mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Artinya tidak ada lagi menolak agama ini kecuali karena kesombongan. Karena agama ini sudah sangat jelas keindahannya, kesempurnaannya, kemuliaannya. Nah, bukan berarti tidak perlu menyuruh orang lain masuk Islam. Nah, oleh karenanya di sana ada ya harus membayar upeti kalau dia tinggal di negeri Islam dan tidak tunduk kepada dan tunduk ke dalam negara kepada aturan Islam, namun dia enggan masuk ke dalam Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang kufur kepada kekufuran, kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah yang sangat kuat. Dalam penafsiran disebutkan la ilaha illallah, dia tidak akan pernah lepas darinya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian setelah beliau membawa ayat yang satu ini, beliau mengatakan wa hadza huwa ma'na la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah, beriman kepada Allah dan kufur kepada kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam. Tonggak semua perkara adalah Islam. Artinya apa? Semua ibadah kebajikan yang kita lakukan itu nggak akan diterima oleh Allah kalau kita tidak Islam.
Wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidaklah sedekah-sedekah mereka ditolak, tidak diterima oleh Allah kecuali karena mereka masih kufur. Nah, wa amuduhus salah, dan tiangnya agama adalah salat. Di sini Nabi menggunakan kata amud. Amud itu tidak semua tiang. Ya, kalau ini disebut haid. Amud itu tiang yang digunakan di tengah-tengah kemah untuk menegakkan tenda. Yang apabila satu tiang tersebut ditarik, maka runtuhlah kemah tersebut. Ini disebut dengan amud. Ini menunjukkan perumpamaan yang begitu dalam terhadap salat. Nah, kemudian Nabi mengatakan wadir watu sanamihil jihad fi sabilillah. Dan yang paling tingginya dalam agama ini adalah jihad di jalan Allah. Karena tidaklah jihad ditegakkan kecuali untuk menegakkan agama. Kemudian Syekh mengatakan wallahu a'lam tammatil usul ats-tsalatsah. Telah sempurna pembahasan kitab al-usul ats-tsalatsah. Dari al-aslu tsalits, landasan ketiga yang telah kita selesaikan ini, yang merupakan pembahasan terakhir dari kitab ini, kita dapat memetik beberapa faedah atau menyimpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, di sini kita diperkenalkan oleh beliau tentang nama dan nasab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beliau menjelaskan kepada kita berapa lama Nabi kita di Mekah sebelum menjadi nabi, setelah menjadi nabi, dan berapa lama beliau berada di Madinah sebagai nabi dan rasul. Juga beliau menjelaskan kepada kita berapa umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika wafat dan berapa lama beliau menjadi nabi dan utusan Allah Jalla wa Ala. Beliau juga telah menjelaskan kepada kita wahyu pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi kita, yang dengannya beliau diangkat menjadi Nabi, dan wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi kita setelah turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, kemudian terjeda jeda turunnya wahyu dan dengannya beliau diangkat menjadi Rasul, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. Juga beliau telah menjelaskan kepada kita hukum hijrah. Beliau juga telah menjelaskan kepada kita betapa Nabi SAW semangat dalam menjelaskan kebaikan kepada umat ini dan memperingatkan mereka dari kejelekan, dan bahwasanya tauhid adalah kebaikan paling besar yang beliau tunjukkan kepada umatnya, dan syirik adalah kejelekan yang paling buruk yang beliau peringatkan umatnya darinya. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa Nabi mengalami kematian dan beliau telah dimatikan oleh Allah Jalla wa Ala sebagaimana manusia yang lainnya juga mati. Beliau juga menjelaskan kepada kita adanya hari kebangkitan setelah kematian dan akan adanya hisab dan pembalasan setelah kebangkitan. Kemudian juga beliau menjelaskan kepada kita batalnya Islam orang yang mendustakan hari kebangkitan dan pembalasan. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa semua para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam diutus oleh Allah untuk membawa berita gembira bagi siapa saja yang beriman dan beramal saleh, dan membawa peringatan dengan neraka atau azab di dunia ini bagi siapa saja yang tidak beriman dan beramal. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa semua mereka yang diutus oleh Allah mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Wallahu taala alam bisawab. Dengan ini kita telah menamatkan kitab Thalathatu Usulin wa Adillatuha. Pertanyaannya, adakah perbedaan antara kitab Thalathatu Usulin wa Adillatuha dan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah? Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ini dua kitab yang berbeda ya, namun isinya kurang lebih sama. Namun Thalathatu Usulin wa Adillatuha ini yang telah selesai kita bahas. Ini lebih luas pembahasannya. Adapun Al-Usul Ats-Tsalatsah itu kitab yang satu lagi yang beliau susun tentang pembahasan ini, namun lebih ringkas ya, dengan metode ya sebagiannya banyak dengan tanya jawab, dan itu diperuntukkan untuk anak-anak kecil atau digunakan untuk mengajarkannya kepada anak-anak kecil. Nah, ini sering tertukar di antara di tengah-tengah para penuntut ilmu agama, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab ini. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dan pelajari dari kitab ini memberikan manfaat kepada kita, dan mudah-mudahan dengan bekal mempelajari 3 landasan ini yang kelak kita akan ditanya tentangnya pada hari kiamat, Allah memudahkan kita untuk menjawabnya. Tatkala Munkar dan Nakir mengutarakan kepada kita pertanyaannya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan sebelumnya ana ucapkan jazakumullahu khairan atas kesabaran dan kedisiplinan antum serta ta'awunnya antum
sehingga terlaksanakan majelis ilmu agama ini dengan baik dan insya Allah dengan sempurna. Ana juga ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ana safari dakwah di Tokyo dan sebelumnya di Nagoya ada hal-hal yang tidak baik dari ana yang ana sengajai ataukah tidak, baik itu di sela-sela kajian ataukah di sela-sela canda tawa kita. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, ana ingatkan diri ana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan atas apa dia dimatikan. Yang kedua, ana ingin ingatkan diri ana dan antum semua yang ana cintai karena Allah di penutup kajian ini dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Jangan sampai kita sudah berusaha bertahun-tahun lamanya untuk tidak berzina, kemudian suatu ketika berzina dan saat melakukan zina yang perdana itu Allah mewafatkan kita. Jangan sampai seorang sudah puluhan tahun menjauhi khamar, kemudian suatu ketika dia penasaran, maka dia mencicipinya, kemudian Allah mematikan dia dan itu adalah khamar perdana baginya. Innamal a'malu bil khawatim. Dan lebih buruk dari itu adalah dia sudah bertahun-tahun menggigit Islam ini dengan gigi gerahamnya, kemudian dia murtad di suatu ketika, kemudian di saat itu malaikat maut datang mencabut nyawanya. Nah, atau dia berpindah dari sunnah ke bid'ah, maka dia melakukan bid'ah dan itu bid'ah yang perdana dalam seumur hidupnya, dan di saat itu pula malaikat maut datang mencabut nyawanya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan dengan apa dia di atas apa dia dimatikan. Oleh karenanya seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu taala mengatakan sebuah ucapan yang seyogyanya kita tulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan kullu syai'in takrahul mauta 'alaihi fatruku. Setiap sesuatu yang engkau tidak ingin dimatikan di atasnya, maka tinggalkanlah. Setiap sesuatu yang engkau tidak ingin dimatikan di atasnya, maka tinggalkanlah. Kullu syai'in takrahul maut takrahul mauta 'alaihi fatruku. Setiap sesuatu yang engkau tidak ingin dimatikan di atasnya, maka tinggalkanlah. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, antum yang tinggal di negeri Jepang yang seperti ini, banyak-banyaklah berkomunikasi di antara antum ya, dan usahakan punya majelis yang intensif, terkhusus online ya. Mungkin nggak bisa setiap hari, bisa offline, tapi walillahil hamdu wal minnah. Teman-teman di Jepang anda mengetahui beberapa dari antum, masya Allah ya, beliau bekerja di sini tapi juga sebagai santri online ya, di beberapa pondok online ya, walaupun mungkin hanya beberapa kali dalam sebulan, dalam minggu, atau mungkin setiap hari ada beberapa jam pertemuan. Ini penting karena kajian-kajian intensif itulah yang paling mendukung kita untuk istiqamah dan yang paling mencerahkan kita tentang agama kita. Usahakan antum punya kajian intensif yang antum hadiri secara rutin, baik kajian akidah, kajian fikih, akhlak, bahasa Arab ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat ana sampaikan, dan masih ada sisa waktu, kayak udah nggak ada masih. Baik, saya persilakan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Nah, untuk menambahkan rasa mahabbah, sehingga antara kan 3 persyaratannya, mahabbah, roja dan hob. Antara roja dan hob ini bisa kita rasakan, tapi untuk mahabbah itu biar sinkron ketiga ini bagaimana? Masya Allah. Agar lahir mahabbah di dalam hati kita kepada Allah Jalla wa'ala, kata para ulama, yang pertama dengan selalu mentadabburi dan mengenang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, serta perbuatan-perbuatan Allah yang maha adil lagi maha hikmah. Karena tidaklah seseorang mentadabburi nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang begitu maha hikmah dan maha adil, kecuali dia akan jatuh cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fik.
Wallahu a'lam bishawab, wal ilmu indallah. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di Al-Aslul Awal Ustaz yang berkaitan dengan syirik dan doa. Apakah ada doa yang diajarkan Nabi agar kita terhindar dari syirik yang diketahui dan tidak diketahui Ustaz? Masya Allah. Ada. Jazakumullah khairan. Cuma riwayatnya nak lupa ya. Kita tanyakan ke Syekh Google dulu ya. Tapi kan ada website yang memang ya terpercaya. Nah, untuk catat doanya. Hadis dari Abu Bakar ya. Hadis dari Abu Bakar. Atau sebentar. Hadis dari Abu Bakar dan juga Ma'qil bin Yasar. Riwayat Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Nabi mengajarkan sebuah doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Mudahnya buka YouTube lagi nanti. Tahu Anda ulangi sampai 5 kali ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu dan aku mengetahuinya, dan aku memohon ampunan kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Nah. Ini doa perlindungan syirik. Nah. Perlu Anda ulangi lagi? Hah? Ya lagi. Allahumma inni a'udzubika min an a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dan aku mengetahui, dan aku memohon ampunan kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui dari kesyirikan yang telah aku lakukan ataukah dosa-dosa yang lainnya. Nah, kalau nggak bisa dengan bahasa Arab, maka bisa dengan bahasa Indonesia. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya Allah, lindungilah hamba dari berbagai kesyirikan yang terlihat maupun yang tidak, dan ampunilah dosa-dosa hamba ya, dan kesyirikan yang pernah hamba lakukan sebelumnya. Nah, barakallahu fik. Kita bacakan dari akhwat Ustaz. Dari akhwat. Baik, silakan. Barakallahu fik. Bismillah Ustadz, bagaimana cara kita sebagai hamba agar bisa sampai kepada tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah? Karena terkadang tawakal itu hanya mudah diucapkan tapi sulit dipraktekkan di hati manusia. Barakallahu fik. Barakallahu fik ya. Bagaimana untuk menumbuhkan tawakal kita kepada Allah Jalla wa Ala? Yang pertama, agar kita mengingat bahwa Allah Jalla wa Ala Maha mampu atas segala sesuatu yang Ia inginkan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila kita optimis kepada seorang raja yang memiliki kerajaan yang luas, kemampuan, jujur dan tidak menyelisihi janjinya, kenapa kepada Allah yang Maha Raja dan memiliki segala sesuatu yang tidak akan pernah menyelisih janjinya, kita justru tidak optimis, tidak bertawakal kepadanya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia Rabbul Alamin. Nah, maka ini juga tidak lepas dari jawaban yang kita sebutkan di awal kajian tadi, di awal pertanyaan tadi, yaitu dengan selalu mengingat nama-nama Allah yang Maha Indah dan sifat-sifat Allah yang Maha Tinggi, maka akan tumbuh tawakal kepada Allah Jalla wa Ala tatkala dia membaca salah satu dari nama Allah adalah Al-Qadir, yang Maha mampu atas segala sesuatu, Al-Alim ya, Al-Alim, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq
maka membuatnya semakin yakin untuk menyerahkan segala urusannya hanya kepadanya dan tidak pesimis dari rahmat dan bantuannya. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah. Dari Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, ingin bertanya apa yang bisa kita lakukan sebagai anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Ketika orang tuanya hidup banyak melakukan kegiatan bid'ah dan sempat terjerumus ke dalam kegiatan syirik karena ketidaktahuan. Mohon nasihat. Sangat banyak yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah basahi lisan anti dengan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Upayakan setiap kali anti berdoa, dan untuk kita semua tentunya ini doa tidak pernah lepas dari mulut kita. Ini doa selalu terselipkan di dalam setiap doa kita. Nah, kapanpun dan dimanapun kita berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ada yang bertanya apa yang paling bagus untuk kita lakukan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah mendoakan mereka. Dan ini menunjukkan betapa Islam ini agama yang mudah. Ya. Kenapa ini yang paling bagus? Karena inilah yang disebutkan satu-satunya oleh Nabi tanpa ada yang bertanya tentangnya. Kalau sedekah, badal haji, badal umrah itu sampai Nabi sebutkan karena ada yang menanyakannya. Tapi khusus memohonkan ampunan untuk orang tua itu Nabi sebutkan tanpa ada yang menanyakannya. Ini menunjukkan ini yang paling afdal. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, ini menunjukkan betapa rahmannya Islam ini. Bayangkan seandainya Islam ini menyebutkan bahwa amalan yang paling baik dilakukan oleh seorang anak untuk orang tua yang telah meninggal dunia adalah dia bersedekah miliaran, ratusan juta dan sebagainya. Tentunya ini akan menyedihkan anak-anak yang ditinggal meninggal orang tuanya dan mereka orang-orang miskin. Kalau Nabi sebutkan yang paling afdal badalkan haji, badalkan umrah, ini akan menyedihkan mereka yang tidak mampu melakukannya. Tapi tatkala Nabi mengatakan istighfar, maka ini akan mengembirakan semua mereka, yang kaya, yang miskin, yang sakit dan yang sehat sekalipun, karena semua mereka bisa melakukannya. Nah, yang sedang terbaring sakit di ruangan ICU rumah sakit, dia bisa beristighfar untuk orang tuanya. Yang sedang bekerja di kantornya, di tempat di pabriknya, dia bisa memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Yang sedang bertani, dia bisa memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya. Yang sedang berjalan, yang sedang berdiri, yang sedang duduk, dan yang sedang terbaring sekalipun juga bisa melakukannya. Ini menunjukkan kepada kita betapa rahmatnya Islam ini dan betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Adapun sedekah, badal haji, badal umrah, itu Nabi sebutkan sampai, tetapi karena ada yang menanyakannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab wal ilmu indallah. Dan sebagian ulama mengatakan semua kesalehan yang kita lakukan, meskipun tidak kita niatkan untuk orang tua kita, itu akan mengalir kepada mereka karena kita adalah anak mereka. Sebagian ulama berdalil dengan firman Allah dari surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Kami akan menuliskan ma qaddamu, atau apa yang telah mereka kumpulkan di dunia ini dari amalan saleh, wa atharahum, dan peninggalan mereka, dan anak adalah peninggalan mereka. Maka insya Allah puasa yang kita lakukan, haji, umrah, salat, meskipun kita melakukannya untuk diri kita, maka pahalanya tetap akan mengalir kepada mereka karena kita ada di dunia ini sebab mereka. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab wal ilmu indallah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ada yang lain? Nah, fadhal, barakallahu fiik. Bismillah, jazakumullah khairan Ustaz atas Dari mana dan dari Yokohama Ustaz. Yokohama. Ketika Senin Anda juga ikut kajian antum Ustaz. Barakallahu fiik. Sebelumnya Anda ingin bertanya Ustaz, dua hal berbeda akan tetapi beruntutan Ustaz. Ini perkara tentang Umi Ana Ustaz, ibu Ana gitu. Jadi ibu Ana ini sempat bercerita ketika usia beliau masih hidup, semoga Allah melindungi beliau. Masih hidup ya, masih hidup Ustaz. Ya, masih masalah. Oh ya. Antum orang bersih, insya Allah. Nah, Antum bilang apa? yarhamukallah. Orang yang hidup juga butuh rahmat dari Allah. Masya Allah. Nah Ustaz, jadi ibu Ana ini di usia 40 tahunan pernah bercerita bahwa beliau bermimpi mendatangi kuburan gitu Ustaz. Semenjak dari sana beliau seperti merasakan sesuatu energi gitu Ustaz. Beliau ini orang Sunda banget gitu Ustaz, yang percaya dengan khodam. Jadi selepas mimpi itu
Ibu Ana ini selalu seperti bisa memijit orang gitu Ustaz. Jadi siapa aja dipijit gitu. Kalau dulu pas awal-awal ketika Ibu Ana sadar akan ya mungkin talbis iblis atau bukan, wallahu alam, sampai yang bukan mahram pun kadang disentuh punggungnya gitu ya Ustaz ya. Jadi dicubit-cubit, nanti dari cubitan itu membentuk polanya ini misalnya kalau misalnya polanya seperti jai langkung berarti kamu terkena sihir gitu. Dan Ibu Ana dikabarkannya melalui mimpi juga di malam itu, misalnya Ibu Ana dikejar sesuatu yang buruk gitu ya Ustaz ya. Jadi Ibu Ana sampaikan kepada yang bersangkutan gitu. Kemungkinan diganggu energi negatif seperti itulah. Nah, dan bersambung sampai Ana menikah. Dan ke anak ketiga pun masih Ibu Ana juga, kan anak pertama kedua perempuan. Ana ingin sekali punya anak laki-laki gitu Ustaz ya. Pas hamil ketiga ini Ibu Ana bermimpi katanya ayam jago gitu. Mimpi ayam jago, kayaknya anak kamu ini laki-laki nanti, pasti laki-laki nih. Dan Ana maksudnya karena godaan syaitan juga, karena hawa nafsu ingin anak laki-laki gitu Ustaz. Ana percaya dan di situ Ana bernadar Ustaz. Ketika hamilnya belum diketahui mana gendernya gitu Ustaz ya. Ana bernadar kalau anak ketiga ini anak laki-laki, saya akan menyerahkan anak kepada Allah gitu. Tapi bentuk nadarnya ini umum gitu Ustaz. Jadi tidak seperti saya akan melakukan puasa setahun penuh gitu, tidak. Tapi saya akan berusaha mendidik anak ini untuk mengembalikan kepada Engkau ya Allah gitu, untuk berbakti kepada agama Engkau ya Allah. Tapi caranya sampai anak-anak sekarang udah usia 3 tahun, ketika hari Senin kemarin pun antum doakan anak-anak Ustaz. Ana juga seperti kebingungan gitu Ustaz. Lahir di sini dengan budaya di sini, lalu sebenarnya untuk melaksanakan nazar ini apa gitu Ustaz? Selain Ana mengajarkan tauhid di rumah gitu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Fokus menjawab tentang nazar lebih dahulu. Karena nazar antum masih umum ya. Iya Ustaz. Dan tidak dinazar pun anak itu harus dikembalikan kepada Allah dan diserahkan kepadanya. Maka kebingungan itu menjadi hilang insyaallah dengan antum didik dia di atas iman dan amal saleh semampu antum. Fattaqullaha mastata'tum. Adapun terkait mimpi-mimpi ibu antum, ini bisa dijawab dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahwa bisa jadi itu mimpi dan tafsirnya benar, karena memang mimpi itu ada tafsirnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan juz'un min sittina nubuwah, 1 dari 60 kenabian, berarti gak pasti benar. Kalau dulu diketahui sesuatu yang benar tidak dengan wahyu 100% tepat ya, tapi kalau dengan mimpi 1%. Nah, makanya mimpi tidak boleh dijadikan landasan menghukum, hanya boleh dijadikan sebagai indikasi. Sebagaimana seorang sahabat Nabi, kalau anak nggak salah namanya Zaid bin Thabit, beliau mimpi, di dalam mimpinya itu diberitahukan oleh ayah bahwa topi perangnya itu atau baju perang disimpan di sini dan di sini. Ketika bangun beliau mencari dan memang ada. Namun tidak boleh meyakini orang tersebut tahu perkara gaib. Itu sekedar mimpi dan sebagai indikasi, dan tidak boleh dijadikan landasan untuk menghukumi di antara manusia. Cara berikutnya, tidak boleh ada unsur khurafat. Nah, tidak boleh ada unsur khurafat. Dan khusus ibu tersebut kalau memang beliau jauh dari Allah, tidak salat dan sebagainya, dikhawatirkan ini juga adalah tipu daya syaitan untuk menggiring seseorang mengaku dirinya tahu perkara gaib dan diyakini oleh orang lain bahwa dia tahu perkara gaib. Dan ini hendaknya dibimbing dengan ilmu agama, karena betapa banyak orang yang berending menjadi dukun karena sering mimpi, syaitan ngasih bisikan kamu tahu perkara gaib, kemudian udah banyak pasiennya dan orang mengaku dia orang yang lebih, katanya punya kelebihan, akhirnya menjadi dukun dan menjadi pasien yang cukup banyak di kampungnya. Maka sebelum ini terjadi, hendaknya orang tua diingatkan ya bahwa perkara gaib tiada yang mengetahuinya, bahwa mimpi itu hanya sekedar indikasi, bukan sesuatu yang pasti, dan tidak boleh membangun suatu hukum di atasnya. Nah ya, dan masalah mengobati manusia sembuh tidaknya adalah Allah ya, dan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kebaikan dan kejelekan harus dengan dalil atau dengan takdir kauni. Kalau sesuatu itu bukan sesuatu sebab baiknya sesuatu atau buruknya, tidak pula secara syar'i dan tidak juga secara takdir kauni, maka kita tidak boleh menganggapnya sebagai sebabnya, karena menganggapnya sebagai sebab adalah syirik kecil. Nah, hal yang seperti ini harus disampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan dan mengumpulkan kita selama safari dakwah di Nagoya dan di Tokyo ini
kembali mempertemu dan mengumpulkan kita pada majelis-majelis ilmu agama yang lainnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih baik, dan di dalam syurganya pada hari kiamat kala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan-golongan yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam hadis qudsi yang sahih, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling berbagi sesama mereka karena aku, dan mereka saling mengunjungi sesama mereka karena aku. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang akan tinggal sini siapa? Yang